Oke, halo my dear. Apa kabar lagi? Balik lagi sama aku Ratih di sini. Aku mau berbagi lagi pesan general yang mungkin bisa resonate ya. Pembacaan kartu adalah energi, energi akan selamanya berubah. Cuman kamu yang bisa menentukan masa depan kamu. Jadi filter lagi kalau emang gak resonate, bisa pesannya bukan buat kalian. Oke, just take it easy. Oke, kita akan lihat di sini mungkin apa yang bisa mungkin terhubung sama kamu atau mungkin pesan buat kalian. Oke. Oke, aku dapat the devil. Oke. Kemudian aku dapat the seven of pentacles. Oke. Kemudian di sini aku dapat the seven of sword. Oke. Aku dapat temperance. Oke, ya aku dapat kayak the angel and the devil. Oke, malaikat dan setan kayak ya the devil di situ. Oke, iblis I think. Oke. Oke, let's see. Ada death di sini. Kemudian aku dapat the wheel of fortune. Kemudian aku dapat the page of cups. Ada the two of sword. Kemudian di sini aku dapat the six of cups. Kemudian ada the emperor dan ya mau pop up two of wands. Yes. The emperor dan two of wands. Oke. Oke, kelihatan ya. Oke, so mungkin kamu di sini atau kamu dealing dengan Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Pisces, Sagittarius, Aquarius, Leo, Taurus, Scorpio. Aku dapat Pisces, Cancer, Scorpio, ya Sagittarius dan Aries, ya mungkin itu resonate, ya Sun, Moon, Rising atau Venus. So ambil mana yang cocok sama kalian atau emang zodiak kalian. Oke, but kalau aku lihat reading kali ini ada sisi dimana kayak ini mungkin bahas lagi someone from your past, mungkin ini energi masa lalu lagi karena aku lihat kayak masih ada unfinished business. Absolutely the reading seperti itu. So ya I have to tell you. Jadi kalau aku lihat di sini ada energi dimana kayak ini mungkin kamu terhubung dengan energi masa lalu atau mungkin energi seseorang yang kayak masih ada unfinished business atau mungkin kayak sesuatu yang belum selesai, ya masih ada unfinished gitu, kayak belum selesai, unclear, ya masih belum jelas di situ. Especially aku dapat the devil dan temperance. Jadi mungkin kamu dan seseorang ada koneksi on off, ya ada mungkin chaser runner, ada mungkin dia mungkin in dan out dari hidup kamu, datang hilang, ya mungkin dia ghosting, tiba-tiba muncul dia ghosting lagi, habis itu ada komunikasi hilang lagi. Jadi kalau aku lihat kayak ada something unbalance, sesuatu yang nggak stabil di sini. Especially aku dapat the wheel of fortune, ya, dan the seven of sword, ya di sini. Kalau aku lihat kayak ada energi di mana kayak mungkin seseorang mungkin dengan egonya, mungkin dengan temperamennya, mungkin dengan mungkin ada gangguan pihak ketiga, mungkin ada ya godaan, mungkin seperti itu, ada temptation, ya di mana mungkin seseorang kayak dilema, ya atau mungkin di sini seseorang kayak mempertahankan mempertahankan apa yang dia inginkan, egonya terutama di sini. Especially mungkin kamu dealing dengan dia mungkin agak toksik, atau kamu mungkin agak toksik, atau kalian berdua sama-sama toksik di sini, atau mungkin seseorang a little bit temperamen, ya agak temperamen di sini. Kalau aku lihat mungkin di sini kayak seseorang juga mungkin ada pengkhianatan, ya especially cheating, berbohong, selingkuh, atau mungkin di sini seseorang mungkin gak jujur sama kamu atau kamu yang gak jujur sama dia, ya atau mungkin dulu di sini ada cinta segitiga, which is mungkin kayak ada forbidden love, atau mungkin cinta yang kayak apa ya, kamu dan dia terhubung terus ada orang lain, atau dia sama orang lain terhubung terus kamu masuk ke kehidupan dia, atau kamu dan dia terhubung apa ya, kayak ada sisi kamu sudah punya pasangan, dia mungkin sudah pasangan, and then terhubung. Jadi kayak ada sisi mungkin kayak forbidden, cinta terlarang, mungkin seperti itu. Ya, dan mungkin di sini kayak ada gangguan, ada godaan, atau mungkin kamu dan dia sudah dealing, sudah bersama, ada godaan masuk ke hubungan kalian. Karena aku lihat di sini energi pengkhianatan yang super duper besar. Ya, aku lihat juga ada seorang mungkin kayak addiction, ya addiction mungkin dari kayak
alkohol, ada kecanduan mungkin seperti itu, atau mungkin kayak dia suka marah, temperamen ya, atau mungkin kayak di sini ada sex addiction mungkin seperti itu. Ambil mana yang resonan, kalian bisa filter lagi. Cuman kalau aku lihat kamu dan dia kayak susah melepaskan ya, atau mungkin kayak kayak terikat di situ. Mungkin ada koneksi karmik, atau ada karmik situasi, atau memang kalian partner karmik ya, mungkin jadi kayak ribet di situ ya. Tapi kalau aku lihat di sini kayak mungkin masih ada unfinished business, so seseorang bisa saja akan kembali hadir ketika bener-bener kayak dimana mungkin kamu yang tiba-tiba pengen move on, move forward, tiba-tiba dia datang lagi ke hidup kamu, terus tiba-tiba dia ngilang lagi ke kamu, udah ngarepin dia ngilang lagi. Atau mungkin kalau kulihat di sini ada kayak energi antara benci dan cinta ya, benci tapi rindu, tapi cinta, tapi benci, tapi kesal, kayak kayak ada sisi kamu nggak tahu nih, mungkin kamu kayak susah untuk memaafkan dia, susah untuk melepaskan dia ya, susah untuk kayak kayak menerima gitu. Ada kamu nggak terima diginikan ya. Jadi seseorang mungkin nggak terima, mungkin ditinggal, di ghosting, atau mungkin di sini dia nggak bertanggung jawab. Mungkin dia melakukan sesuatu sama kamu dan dia bener-bener kayak lari dari tanggung jawab, dia menghilang, dia just disappear, mungkin seperti itu ya. Karena kalau aku lihat di sini kayak seseorang seperti berada di antara dua pilihan. Ada two option, mungkin ada kamu, ada orang lain, mungkin ada kamu, ada family dia yang harus dia pilih, mungkin ada kamu, ada prioritas dia, mungkin pekerjaan yang dia harus lebih utamakan, atau memang kamu di sini dan kalian sama-sama kayak kayak bingung di situ antara harus yang bagaimana di situ. Cuman kalau aku lihat ada energi di mana kayak seseorang kayak mungkin di sini kayak bisa mungkin merindukan kamu, mungkin kamu ada long distance sama dia, atau mungkin di sini seseorang yang kayak masih terobsesi sama kamu, mungkin dia stalking, tapi dia mungkin mempertahankan egonya ya. Karena aku lihat di sini seseorang dengan ego dan keras kepala ya, stubborn yang luar biasa di situ. Especially mungkin kamu juga udah lelah, kamu juga udah capek, atau mungkin di sini aku dapat kayak seseorang nggak tahu nih, kayak dia mungkin punya huruf V, atau mungkin punya huruf I, atau mungkin huruf N dalam namanya ya. Aku dapat kayak seperti itu, atau mungkin ada P dalam namanya ya. Ambil mana yang resonate, oke. Cuman kalau aku lihat di sini ada pengkhianatan luar biasa. Ya, pengkhianatan luar biasa. Dia mungkin terjebak dengan orang lain di situ, dia mungkin meninggalkan kamu, tapi ternyata mungkin kamu berpikir ini sudah selesai. Ternyata hubungan ini belum selesai. Mungkin dia akan kembali, maybe kayak ingin berdamai dengan kamu, ya, tapi bisa akan mengulang siklus yang sama. Karena aku lihat kayak ada repeating the same cycles, mengulang lagi siklus lagi, Mungkin di sini dia lebih tua daripada kamu, mungkin di sini dia dominan ya, dominasi di situ, atau mungkin ego di situ, atau mungkin di sini seseorang sudah menikah, atau mungkin sudah ada anak, sudah berkeluarga ya. Mungkin kamu, mungkin dia ya. Ambil mana yang resonate. Kalau aku lihat di sini kayak akan ada pertemuan ya, akan ada pertemuan lagi, mungkin dia akan try, atau mungkin kayak ingin komunikasi dengan kamu ya. Dia kayak sedang kayak planning di situ harus yang bagaimana. Mungkin kamu dan dia ada long distance, mungkin ada traveling, atau mungkin ada indikasi perbedaan ras, kultur budaya, atau mungkin ada perbedaan kepercayaan. Mungkin dia anak tertua, atau mungkin anak sulung, atau mungkin dia anak satu-satunya, atau mungkin di sini kayak seseorang dengan keras kepala dan ego luar biasa yang mendominasi ya. Aku mungkin seseorang juga di sini kalau nggak yatim atau piatu, atau yatim piatu. Ambil mana yang resonate. Kemudian the Wheel of Fortune ya. Kalau aku lihat di sini banyak banget Major Arcana, the Devil, Death, Temperance ya, the Emperor, the Wheel of Fortune. Mungkin kamu dealing dengan energi maskulin, atau mungkin divine maskulin kamu ya. Again, mungkin di sini seseorang inisial A, inisial ada N mungkin, terus mungkin dia punya huruf B ya, ada S ya, seperti itu dalam namanya, ada UI, ada I sama U, mungkin penting ya, karena aku dapat kayak kayak mungkin secara penampilan dia mungkin agak judes, atau mungkin ketus, atau mungkin kaku, atau mungkin garang ya. Jadi kayak secara penampilan tuh kayak agak serem, kayak bukan serem kayak hantu, bukan, kayak dia punya kayak wibawa, sehingga orang-orang yang baru, atau mungkin orang yang baru mengenal dia, atau orang-orang di sekitar dia tuh kayak nggak berani, ada segan di situ. Karena aku dapat energi yang seperti itu, kayak kaku,
keras, a little bit arogan, ada angkuh di situ. Jadi mungkin ini dia atau ini kamu. Ya, dan aku dapat Seven of Pentacles. Sekarang mungkin situasi berbalik arah. Karena mungkin dia menyadari kesalahannya, dia merenungi kayak change ya. Mungkin dulu dia di atas, ini roda. Mungkin dulu Kak dia di atas ya. Mungkin seseorang yang punya huruf T dalam namanya, punya R dalam namanya, atau T dan R ada inisialnya, atau dia punya A dan O ya. Cuman kalau aku lihat di sini kayak ada energi seseorang kayak mungkin dengan egonya yang luar biasa. Dan di sini kayak mungkin seseorang berjenggot atau berkumis ya, atau mungkin di sini ada yang berhijab, ambil mana yang resonate. Atau mungkin di sini ada yang religius, atau mungkin kamu berbeda kepercayaan sama dia ya. Tapi kalau aku lihat kayak seseorang mungkin kayak introspeksi diri nih, mungkin dia ada ego, arogan, pengkhianatan, luka, rasa bingung, dilema. Mungkin dia kayak akhirnya pelan-pelan merubah tabiatnya, atau mungkin habit, kebiasaan dia di masa lalu, dan mungkin dia kayak ingin berdamai sama kamu, dia ingin mungkin kayak union sama kamu kembali, kayak dia ingin damai, dia ingin ya mungkin energi yin dan yang, dia ingin kayak balance di situ seperti itu, dan dia ingin kayak menjalin lagi hubungan sama kamu, terhubung lagi sama kamu. Di situ aku lihat dia ingin kayak rekonsiliasi, especially mungkin dia ingin minta maaf, atau kamu ada sama dia ada anak ya, atau dia ada anak atau kamu ada anak. Mungkin seseorang single mom, single dad juga bisa di situ. Tapi kalau aku lihat kayak dia ingin apology, mungkin dia ingin meminta maaf. Mungkin permintaan maaf itu segera hadir, karena sebenarnya mungkin dari dia tipikal orang nggak bisa meminta maaf ya. Mungkin susah untuk ngomong, susah untuk minta maaf, mungkin ada tendensi ke arah arogan, ada tendensi ke arah kayak emosional. Nah mungkin seperti itu. Tapi kalau aku lihat situasi akan berubah, mungkin dia bakal offer you something, dia akan menawarkan kamu something, sesuatu yang kayak ya kayak aku pengen sama kamu di situ. Mungkin dia akan meminta maaf ya, mungkin permintaan maaf itu segera hadir dari orang yang kamu tidak sangka-sangka, tidak kamu duga-duga. Apology is coming, seperti itu. Mungkin someone wants to apologize, jadi mungkin seseorang kayak ingin meminta maaf, ingin berdamai ya. Mungkin dia merenungi kesalahannya, especially di sini kayak mungkin dia dapatkan karmanya juga ya. Again, setiap perbuatan itu menuai karma, baik atau buruk ya, tapi karma itu tidak seperti yang kamu ekspektasikan. Itu urusan dia dengan Tuhan dan semesta ya. Jadi kamu nggak usah mikir kok dia nggak dapatkan karmanya, kok begini. Itu kan semau kamu, ekspektasi kamu, bukan ekspektasinya, bukan dianya gitu loh. Jadi pikirkan lagi, kamu juga pasti ada karma, entah kamu menanam karma baik atau karma buruk. So ya kembali lagi fokus pada diri kamu sendiri. Tapi kalau aku lihat di sini ada yang ingin meminta maaf ya, mungkin dengan pengkhianatannya, mungkin dulu dengan egonya ya, karena ini berkhianatnya ini sakit banget, luar biasa di situ. Six of Cup, Page of Cup di sini, dan Temperance, kayak mungkin dia ingin minta maaf, ingin berdamai. Especially aku dapat di sini warna blue ya. So blue mengindikasikan throat chakra ya. So aku lihat kayak seseorang ingin speak the truth, ingin kayak ngomong sama kamu, ingin kayak kayak terhubung lagi, ingin kayak bener-bener mengungkapkan, mengekspresikan kayak aku bener-bener mungkin minta maaf di situ ya. Mungkin dia planning, mungkin di sini kayak ada dia ingin travel ke kamu, atau mungkin di sini kayak dia ingin meminta maaf ya. Seseorang mungkin kayak 3 bersaudara, kalau nggak 1, 3, 5, 7, 9, pokoknya dia ganjil, atau dia punya ganjil pokoknya orang kamu di link atau kamu di sini. Ambil mana yang resonate. Tapi kalau aku lihat kayak mungkin seseorang mungkin sio macan, mungkin seseorang sio kambing, atau mungkin di sini kayak aku dapat kayak mungkin ada yang naga maybe ya, something like that. Ambil mana yang resonate, okay? Ya, atau mungkin kamu dan dia ada bener-bener kayak beda banget, beda ras, kultur, budaya juga mungkin bisa di situ ya. Mungkin seseorang punya tanda lahir atau tai lalat di wajah ya, di wajah seperti itu. Ambil mana yang resonate. Jadi ini juga general, please kalian filter lagi mana yang cocok, yang enggak kalian skip aja. Kalau memang nggak ada yang cocok semuanya, berarti bukan buat kalian pesannya, oke? Oke. Kemudian di sini aku dapat the chaser, ya mungkin dia akan kembali mengejar, atau dulu kamu mengejar dia ya. Again, kalau aku lihat di sini kayak ada abandonment issue. Jadi mungkin seseorang punya luka inner child yang begitu dalam, mungkin ditinggal orang tersayang, mungkin dia pernah dikhianati, dilukai ya, sehingga dia melakukan yang sama ya. Atau mungkin di sini kayak seseorang terhubung dengan bisa mungkin pekerjaan, mungkin kayak mental issue, mungkin seseorang terhubung dengan dokter, psikiater
dokter, psikolog, anything di sini yang terhubung dengan counseling mungkin bisa, atau mungkin kamu di sini, atau mungkin di sini seseorang berusaha untuk menata lagi egonya, menata lagi hatinya untuk bisa terhubung dengan kamu. Tapi aku lihat ada yang ingin meminta maaf ya. Kalau aku lihat dulu mungkin seseorang kayak berbohong dengan perasaannya, dia mungkin suka gaslighting kamu, atau mungkin berpura-pura di situ, atau mungkin di sini kayak ada many option ya. Aku lihat kayak dia orangnya free ya, mungkin kayak dia nggak ingin menjalin komitmen, atau dia menjalin komitmen sama kamu tapi di belakang dia mengkhianati kamu, karena aku lihat kayak pengkhianatannya luar biasa besar. Dan mungkin kayak di sini seseorang sweet talker, kayak omongannya manis, pandai merayu di situ, romantis, tapi di belakang ternyata dia berkhianat. Nah mungkin akhirnya ketahuan, terus dia mempertahankan egonya, atau memang di awal dia temperamen ya. Ada fase dimana kayak dia mungkin kayak baik, terus tiba-tiba kalau marah, atau mungkin dia suka nuduh-nuduh yang nggak jelas. Karena aku dapat kayak energi the devil di sini, which is kayak negatif seperti itu. Tapi ambil mana yang resonate buat kalian. Cuman mungkin apa yang ingin dia sampaikan di sini, coba dilihat. Oke, do you even care? Apakah kamu masih peduli denganku? Yang mungkin seseorang bertanya-tanya di situ. Do you even see me that way? Ya, dia kayak ada penasaran di sini, ya. Karena mungkin dia kayak pengen maju tapi takut. Mungkin takut juga kamu nggak terima dia ya. I think we should see other people. Oke, so kalau aku lihat di sini ada energi di mana kayak mungkin seseorang, again di sini ada cinta segitiga ya. Mungkin ada kamu, dia, ada orang lain, atau kamu sama dia terhubung, ada orang lain yang masuk ya. Ada pengkhianatan, ada cheating di sini, ada affairs ya, perselingkuhan. Dan mungkin dia orangnya cemburuan ya, tapi dia bisa mengkhianati kamu. So ya berhati-hati sih ya. Kalaupun misalnya dia kembali sama kamu ya, kamu harus lebih berhati-hati. Kalau bisa sih mungkin pikirkan lagi 1000 kali lipat mau menerima atau enggak ya. Memang manusia bisa berubah, tapi kalau kamu sudah tahu itu bisa melukai kamu ya, kamu harus hati-hati seperti itu. Oke, di sini if I ask you to stay, would you leave? Ya mungkin di sini kayak dia meminta maaf, dia mungkin pada saat itu menyadari ya, I'm coming trust ya. Aku lihat dia ingin meminta maaf. Mungkin permintaan maaf itu akan segera hadir. Mungkin seseorang akan mencoba mendengarkan hatinya, intuisinya. Yes, again, I'm sorry. I'm so sorry. Dia minta maaf di sini. Ya mungkin dia malu. I can even look at you right now. Dia nggak bisa melihat kamu sekarang. Dia ingin minta maaf. I'm so sorry. Dan kamu tahu mungkin dia masih ada rasa sama kamu. Absolutely, kamu juga tahu siapa dia di situ. Dan ya dia merasa kayak ada sesuatu hal yang dia ingin kayak perbaiki sama kamu. Ya again, I'm so sorry. Dia ingin minta maaf di sini. I'm so sorry ya. I'm so sorry. Kayak dia ingin reuni, rekonsiliasi sama kamu, ingin minta maaf sama kamu. Kemudian ya dia ingin kayak terhubung lagi dengan kamu, menawarkan hubungan lagi sama kamu ya. Ada pengkhianatan. Ini deception nyambung dengan the mask ya. Again mungkin ada ego, mungkin dia nggak mau jujur dulu sama perasaannya, ternyata dia masih sayang, tapi aku lihat dia ingin minta maaf ya. Mungkin permintaan maaf itu sudah segera hadir, seseorang akan mengungkapkan di situ. Dan ya honeymoon, kalau aku lihat mungkin dia ingin ngajak kamu travel, atau mungkin dia akan traveling ke kamu ya. Tapi kalau aku lihat akan ada permintaan maaf dari seseorang di masa lalu kamu, yang jika mungkin resonate. Dan especially lagi kita akan memasuki Mercury retrograde. Jika ini resonate, mungkin seseorang akan menghubungi kamu. Jadi Mercury retrograde akan dimulai pada 29 Desember sampai 18 Januari, tapi sebenarnya sudah ada pre-shadow dan post-shadow. Jadi kita sudah memasuki pre-shadow ya. Jadi mungkin kamu kayak ingat mantan, atau dia kayak ingat kamu, atau mungkin sebelum memasuki Mercury retrograde dia hadir untuk menghubungi kamu ya. Ya mungkin itu pengaruh dari Mercury retrograde. So Mercury retrograde mengatur tentang komunikasi ya, rule by Virgo dan Gemini. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin kamu bisa terhubung dengan Gemini, Virgo, atau kamu yang Gemini, Virgo, atau mungkin nanti ada kalau nggak salah Capricorn, mungkin ada Aquarius ya, atau mungkin Cancer, Libra. Kalau aku nggak salah mungkin itu juga bisa resonate. Tapi seseorang ingin meminta maaf ya, menyesal, I'm so sorry di situ. Oke, so pesannya buat kamu, nggak usah nunggu, udah nggak usah fokusin dia, biarkan aja. Jika ini memang resonate, nanti waktu yang akan menjawab, karena energi ini timeless. Jadi nggak bisa langsung sesuai ekspektasi kamu ya. Aku maunya bulan depan, nggak bisa. Itu nggak gitu konsepnya. Kamu harus mungkin bersabar. Kalau memang ini bukan buat kamu, mungkin ada pesan lain yang bisa resonate, yang mungkin kamu bisa move on, atau mungkin kamu lebih hati-hati, kamu udah bisa mawas diri, kamu lebih waspada. Yuk
kamu udah aware sama bakal apa sih yang terjadi ke depannya, dan kamu sudah bersiap dengan kemungkinan atau keputusan yang bisa akan kamu ambil atau kamu tindak lanjuti di situ. Jadi kalau aku bilang ya kamu bisa filter lagi, karena ini nggak 100% resonate sama kamu. Tapi kalau mungkin 100% resonate dan dia benar-benar kembali sama kamu di akhir Desember atau di 2023 ini, ya mungkin ini pesannya buat kamu. Selebihnya mungkin tidak, atau mungkin ini terjadi di kedepannya, di waktu yang mungkin kamu nggak akan sangka-sangka. Tapi seseorang akan meminta maaf, menawarkan kembali, mungkin ingin reuni, rekonsiliasi, ya bergantung kamu, semua ada pada kamu sendiri. Oke, so finally it's over. Ini udah selesai, tapi aku mau lihat lagi, mungkin ada pesan dari Daily Oracle. Aku udah lama nggak pakai buku ini, kadang ketelisut. Oke, let's see. Oke, you can be your harshest critic or your own best friend. Oke, choose ya. You can be your harshest critic or your own best friend. Kalau aku lihat di sini kuncinya ada pada diri kamu. So, kamu bisa menjadi musuh dalam diri kamu sendiri, atau kamu bisa menjadi teman baik dalam diri kamu sendiri. Karena terkadang dari 100% masalah, 10% inti dari 10% intinya, 90% pemikiran kamu sendiri. Jadi, ya kembali kepada kamu. Jadi, kalau kamu mau menunggu, it's okay. Kalau kamu nggak menunggu, ya just keep moving on. Ya, ini tidak berpengaruh. Ini hanya reading, bisa resonate, bisa enggak. Kalau emang terhubung, oke. Kalau nggak terhubung, mungkin bisa bukan buat kamu pesannya. So, I hope you enjoy it. Thank you so much and bye-bye. See you on the next reading. Thank you and have a nice day. Bye.